SIM-nya pelaku usaha pada konteks dunia bisnis bagi bisnis skala mikro dan kecil. Apa dasar hukum daripada NIB dan UMK itu sebagai identitas, sebagai bukti bahwa pelaku usaha itu baik mikro maupun kecil itu wajib untuk memiliki NIB dan UMK. Dasar hukumnya terdapat dalam yang pertama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dan juga ada Peraturan Presiden Nomor 91 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Kategori untuk legalitas usaha itu kita dapat dengan serta ada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014. Lanjut. Usaha mikro, kriteria usaha mikro dan kecil itu dapat kita berdasarkan undang-undang itu dikategorikan usaha mikro di mana kekayaan itu maksimal 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, serta omset penjualan per tahun maksimal 300 juta. Jadi kriteria untuk kekayaan bersih maupun omset untuk kategori mikro. Sedangkan untuk kategori kecil itu kekayaan bersihnya yaitu mulai dari di atas 50 juta sampai dengan 500 juta. Sedangkan omset penjualan itu mulai dari 300 juta dan paling banyak 2,5 M. Ya, kita akan masuk bagaimana tentang kategori atau apa yang disebut dengan online single summit yang OSS. Ini adalah perizinan berusaha yang diurus oleh pelaku usaha dan diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau wali kota, bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegritas. Jadi OSS ini adalah satu sistem yang dikeluarkan secara elektronik, dan OS ini bisa juga digunakan pada yang menggunakan adalah badan usaha maupun perorangan, di mana kalau perorangan kategori mikro itu suatu legalitas yang bisa diwajibkan. Karena kenapa kita sebagai pelaku usaha mikro itu wajib untuk memiliki legalitas usaha ini, NIB dan UMK. Salah satu faktor yaitu adanya program terintegrasi dengan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan usaha kategori UMKM. Kenapa OSS ini kita bisa akses? Kenapa OSS ini harus diberlakukan bagi pelaku usaha? Dan kenapa OSS ini bisa juga digampang, maksudnya gampang untuk diakses oleh orang per orang, terlebih pelaku usaha, karena itu sudah dirancang untuk pelaku usaha bisa membuat sendiri ataupun bisa dibuat di perkantoran, kantor yang membidangi atau yang ada tupoksi perizinan terpadu satu pintu. Lanjut. Ya, kalau kita mau lihat bagaimana
kita akan masuk pada laman resmi OSS. Pelaku usaha itu bisa masuk sendiri dengan mengakses laman resmi OSS dengan menginput NIK, ya, dan ada beberapa isian data yang harus diisi. Tetapi untuk pengisian OSS ini, kelengkapan data itu harus kita isi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang berikut juga yang menjadi sangat penting di sini, yaitu di saat kita mengisi NIK kita yang ada di KTP, itu terintegrasi dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, sehingga jika NIK kita bermasalah atau NIK kita tidak terupdate, maka dia tidak bisa dibaca oleh Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Begitu juga OSS ini dia terintegrasi juga dengan perpajakan. Jadi nomor NPWP yang kita masukkan itu langsung terkonek dengan sistem perpajakan yang ada di Kementerian Keuangan, di Ditjen Pajak. Dan jika NIK itu, jika NPWP itu tidak terbaca, maka dia langsung di sistem, dia tidak bisa menerima. Apalagi untuk pengurusan legalitas usaha ini, kita diwajibkan pada pelaku usaha supaya bisa mengurus legalitas usaha ini dengan mengunjungi kantor pelayanan terpadu satu pintu kalau kita tidak mengerti, dan kita juga bisa memakai jasa mereka yang melakukan penerbitan pembuatan legalitas usaha. Untuk prosedurnya itu khusus yang ada di Sulawesi Utara. Kebetulan saya sebagai salah satu pembina UMKM di Sulawesi Utara, itu saya memberi apresiasi kepada teman-teman UMKM Sulawesi Utara di dalam memfasilitasi legalitas usaha ini. Oleh sebab itu, yang paling akhir, karena materi ini cukup panjang, kita usaha ini, nomor induk berusaha dan sudah ditentukan di dalam aturan. Ya, kita apakah host kalau misalnya kita langsung pengisian atau kita tanya jawab dulu sebelum masuk pengisian? Oke, kita coba ya, untuk bisa masuk dalam pembuatan legalitas usaha, karena ini yang ditunggu-tunggu oleh peserta kayaknya ya. Ya, kalau untuk masuk itu masuk di OSS itu ada lamannya, itu OSS Go ID. Kita langsung saja masuk di situ. Apakah bisa juga kita lewat Google atau Chrome, kita langsung ketik OSS. Ya, coba kita bisa langsung praktek saja. Ya, dari awal, coba dari awal masuk ya, dari awal masuk.
Ya, jadi jika para nanti dari OSS saja. Jadi waktu masuk dari Google atau Chrome, ya, kita akan ketik OSS, kita klik. Ya, ini ada tertulis ya lembaga OSS, BKPM. Kita klik situ, pelayanan perizinan berusaha. Ya, klik. Silakan klik. Ya, akan keluar seperti ini. Diklik yang kali ya. Yang kali. Ya, keluar. Coba daftar masuk. Daftar save masuk. Yang warna hijau. Ya. Kita masuk di daftar masuk ya, daftar save masuk. Maka akan muncul format seperti ini. Untuk awal biasanya kita awal itu kita daftar dulu yang ada paling yang kiri bawah. Diklik. Nah, sini ada daftar isian. Yang pertama diisi adalah nick-nya. Di kanan ya, nick. Ya, silakan. Kita akan memasukkan nick. Kalau ada yang bisa mengikuti silakan. Ya, so dari cara ya, silakan masukkan nick. Ya, terus setelah nick tanggal lahir. Tanggal lahir itu 10 garis 08 garis tengah 1998, nomor HP tidak pakai 0 ya, langsung mulai dari 8. Tapi kalau pakai 0 dia secara otomatis. Baru alamat email. Ya, ini alamat email ini yang paling penting. Jangan ada yang salah. Kalau dia salah, maka tidak akan ada konfirmasi yang masuk di email kita. Capta ini Palembang. Ya, ditulis Palembang ada baru kita centang ada yang sebelah kiri, kita submit. Nomor sudah digunakan. Oke, iya. Oke. Ya, ini sudah didaftar. Tadi sudah daftar. Nah, oke. Pacitan. Kalau dia sudah pernah isi, pernah cantumkan, maka kita akan kirim konfirmasi kembali registrasi. Kirim email. Oke. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita akan membuka email kita. Ya. Email kita akan buka, maka situ ada konfirmasi registrasi akun. Setelah dibuka email yang pertama, maka kita harus aktivasi. Paling kiri itu ada aktivasi. Sebesar dia, sebesar. Jadi nanti bisa ya akan muncul ya nama username dan password. Nah, di saat username dan password kita sudah masuk di email, maka kita akan masuk pada form login. Ya, di sini form login. Masukkan email kita. Ini email kita yang kita masuk, baru password yang dikirim oleh OSS. Jadi di email kita ada password yang dikirim oleh OSS, itu kita harus tulis sesuai dengan password yang ada. Tidak bisa salah ya, kalau salah maka dia tidak bisa login. Oke, Capta itu Sukamara.
login. Oke, nah, untuk tahap ini kita akan masuk pada permohonan. Signal ya. Nah, IUMK permohonan masuk IUMK. Jadi kita kategori untuk pengurusan legalitas IUMK. Ya, klik situ. Ya, nah, nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha. Oke, klik. Oke. Ini tampilan dasar yang kita isi. Jadi di saat kita masukkan NIK kita, nomor induk kependudukan, maka secara otomatis OSS akan mengakses data kita lewat akses yang sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Lanjut ke bawah. Kita akan mulai dengan pengisian yang awal, telepon. Jadi yang tanda merah, bintang merah itu wajib ya, wajib diisi. Telepon pakai 0 tetap ya. Ya, kalau fax, kalau tidak ada fax tidak apa-apa karena dia bukan ada tanda bintang merah ya. Pendidikan terakhir. Ya. Apakah Anda akan bukan kekayaan bersih untuk kategori ya, usaha ya, kira-kira pangan atau apa ya? Oke, 25. Kekayaan bersih itu untuk perhitungan kekayaan bersih adalah perhitungan jumlah aset, peralatan dan perlengkapan usaha kita. Jadi kita hitung aset, peralatan dan perlengkapan usaha kita. Contoh, misalnya kita ada kompor gas, wajan, mixer, blender, freezer, showcase, kulkas, spinner, lemari, etalase dan sebagainya. Itu kita harus hitung, harus diuangkan untuk kita taruh di dalam kekayaan bersih. 25, oke? 25 juta, oke. Kita simpan dan lanjutkan. Simpan dan lanjutkan, sudah? Ini boleh ya? Oke. Ini jaringan ini ya, tampilan ya. Ya, kita akan masuk di tambah usaha. Tapi tampilan sudah muncul ya di layar, tambah usaha. Oke. Untuk tambah usaha, kita akan masukkan nama usaha kita atau brand ya. Brand usaha kita, misalnya apa ya? UKM Sarah atau Dapur Sarah atau Sarah Kitchen untuk kategori pangan ya. Kalau misalnya craft bisa juga nama usaha kita, apa yang kita pakai misalnya Sarah Craft. Oke, lanjut. NPB usaha kalau ada silakan, kalau tidak ada bisa dilewati, baru beli. Beli untuk misalkan penjualan makanan. Oke, industri makanan sudah muncul, maka kita akan cari di situ yang KBLI 5 digit
coba kita cari yang pengolahan ya, pengolahan ikan. Karena Sara ini salah satu UKM pengolahan pembuatan abon ya. Coba ada? Pengolahan ya. Oke ya. Lanjut. Sarana usaha, si ketik. Sarana usaha berarti adalah peralatan dan perlengkapan yang kita pakai dalam usaha kita. Contoh kompor gas ya, wajan. Jadi koma ya, kompor gas, koma wajan, blender, koma mixer, koma spinner, koma kulkas, koma peralatan masak. Jadi kalau ada pisau, ada ya silakan. Sudah ada kulkas ya, tentu barangkali ada etalase atau lemari ya. Silakan etalase atau lemari. Oke. Dan ada lain-lain sesuai dengan keadaan yang ada di usaha Anda. Oke, lanjut. Alamat. Ya. Untuk alamat usaha ini kita hanya menulis contoh misalnya lingkungan 5 RT 1 RW 05. Karena untuk kelurahan, kecamatan, kelurahan desa atau kecamatan dan kabupaten itu akan diisi secara otomatis. Enggak, alamat sesuai KTP. Lingkungan 10 saja. Sudah itu aja. Ya. Jadi cuma RT 10, silakan lanjut ke bawah. Ya. Kalau provinsi kita supaya cepat langsung aja SUL, berarti Sulawesi ya. Sulawesi Utara, klik. Masuk Manado, klik juga. Kita cari Manado. Baru kecamatan. Tapi hati-hati, jika sementara loading jangan dulu berpindah karena sistem ini tidak mengikuti kecepatan kita ya. Lanjut. Tempat usaha. Nah, tempat usaha situ ada sewa dan bukan sewa. Bisa silakan klik, pilih mana. Bukan sewa berarti kita misalnya di lokasi rumah kita sendiri. Oke, lanjut. Modal jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja tergantung daripada kalau diri sendiri berarti tetap ada orang yang membantu ya. Jadi minimal 2 lah. Minimal 2. Baru modal usaha. Modal usaha perlu kami sampaikan di sini untuk pengisian modal usaha adalah uang tunai yang ada di tangan kita ataupun yang ada disimpan di bank dan produk, harga produk yang ada di usaha kita. Contoh misalnya warung ya. Warung berarti kan ada stok barang, misalnya barang-barang warung. Itu boleh kita masukkan dalam kategori modal usaha. Sehingga total modal usaha itu kita cantumkan dia tidak bisa melebihi daripada kekayaan bersih atau aset usaha. Silakan. Modal usaha bisa 5 juta ya? Oke, 5 juta. Lanjut. Ya, perkiraan hasil penjualan per tahun. Jadi perkiraan hasil penjualan per tahun ini adalah perkiraan selama setahun. Ada kalanya karena terlalu banyak padahal itu setahun. Jadi cara perhitungannya contoh begini. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara itu ada usaha warung, maka dihitung penghasilan sehari berapa? Dalam satu hari berapa kira-kira? Misalnya 500.000. Nah, warung itu dibuka misalnya cuma 24 hari kerja. Biasanya kan 1 bulan ada 30, 31. Tapi lah kita hitung 24 hari kerja karena seringkali kita tidak buka atau tutup, maka kita tidak hitung penghasilan. Misalnya 500 per hari kali 20 hari kerja saja ya. Berarti ada 10 juta. 10
juta itu kita kalikan 12 dalam setahun, berarti ada 100 juta. Jadi seperti itu kekayaan penghasilan kotor dalam setahun. Jadi kita hitung dulu satu hari, satu kali kita jual, ada penjualan, maka kita harus hitung sampai kita akan mendapatkan hasil setahun. Jadi diingat ya Bapak Ibu, penghasilan kotor itu adalah hasil pemasukan daripada hasil jualan kita. Jadi belum dihitung keuntungan ya. Di keuntungan itu belum dihitung. Oke. Lanjut. Ya, kita akan lakukan konfirmasi ya. Proses ya. Dulu. Oke, proses. Ya, coba kita tampilkan yang sudah jadi. Cetak NIB. Ya. Ya, ini sudah keluar legalitas usaha untuk nomor induk berusaha. Kategori ini itu sudah ada di dalam nama pemilik usaha, nomor KTP, dan seterusnya. Ada yang bertanya, misalnya, Pak, kenapa legalitas usaha tidak ada tanda tangannya? Ya, kalau sistem sekarang itu sudah sistem elektronik, maka yang menjadi legal di dalam surat itu adalah barcode-nya. Ya, jadi ada barcode paling bawah kanan itu kita bisa cek ya ke aslian daripada legalitas usaha kita. Saya kira untuk NIB sudah dicetak, ada contoh, dan kita lanjut untuk UMK. Cetak UMK. Cetak UMK. Kali jadi kali aja ya, alis itu cetak UMK. Oke, coba diperkecil. Berapa persen? Tambah lagi. Tambah terus. Oke, itu sudah keluar izin usahanya. Izin usaha mikro kecil. Jadi kategori legalitas usaha untuk UMKM itu kita akan mengurus izin usaha mikro. UMK-nya, ya sudah dilihat untuk silakan Ibu Feni. Lanjut Bu Fen. Halo. Bu Feni. Iya Pak. Iya. Channel materi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Franky. Dan untuk yang mau bertanya
Proses selanjutnya kami persilahkan bagi peserta. Jadi yang mau bertanya, silahkan aktifkan suaranya, di mute, jadi diaktifkan suaranya dan silakan bertanya kepada narasumber kita pada siang hari ini. Jadi teman-teman UMKM seluruh Indonesia, kalau ada pertanyaan silakan kita tanya langsung, karena untuk izin usaha mikro kecil ini untuk pengurusannya, kalau yang belum paham, mari kita tanya langsung kepada narasumber kita pada siang hari ini. Karena izin usaha mikro kecil, surat izin ini sangat diperlukan bagi para pelaku usaha di dalam mengurusi berbagai hal. Jika ada pengajuan pinjaman di bank atau pengajuan di Pertamina, pengajuan pinjaman di Pertamina. Jadi untuk izin usaha mikro, surat izin usaha mikro kecil ini selalu digunakan. Jadi silakan buat peserta yang mau bertanya, kami beri kesempatan. Assalamualaikum. Ya, silakan Ibu Isma. Assalamualaikum. Ya. Ya, silakan. Ini Pak, saya mau bertanya. Saya kan sudah mempunyai izin PIRT dan halal. Ya, silakan. Dengar Pak? Ya. Jadi sebelum pengurusan itu kan ada persyaratan dari RT ke lurah dan ke camat, ya kan? Ya. Nah, setelah itu surat PIRT dan halal sudah keluar. Cuman surat IUMK itu tidak ada gitu loh. Jadi seandainya kita mengurus kembali surat IUMK itu bisa atau tidak? Ibu Isma ya. Gitu aja Pak, terima kasih. Ibu moderator gimana? Langsung jawab atau ditampung dulu? Langsung jawab saja ya. Langsung jawab aja ya. Ya, langsung jawab ya. Ya, begini ya Ibu Isma Syam. Dari mana Bu? Dumai. Dumai ya. Oke. Nah, di dalam pengurusan legalitas izin ya. Kalau legalitas usaha, izin usaha ini NIB dan UMK adalah izin umum ya, izin umum. Sedangkan PIRT itu adalah izin teknis atau izin edar untuk produk pangan. Di dalam pengurusan PIRT dan halal biasanya itu dipersyaratkan ada SKU dan izin usaha. Izin usaha ada IUMK ya. Memang kalau ada SKU masih bisa dipakai untuk kelanjutan pengurusan PIRT. Tetapi di era sekarang ini saya dapat informasi contoh untuk urusan halal bagi produk pangan, dia harus melampirkan legalitas usaha atau izin usaha IUMK yang dikeluarkan oleh OSS. Jadi Ibu kalau sudah terlanjur keluar PIRT dan halal itu bisa membuat legalitas usaha NIB dan IUMK. Pembuatannya Ibu bisa sendiri, buat sendiri. Seperti contoh tadi ya. Tapi kalau tidak tahu bisa langsung ke kantor PTSP kabupaten kota di mana domisili usaha itu. Ya. Bagaimana Ibu Isma? Berarti kita nggak
Berarti kita nggak ke kantor lurah dan ke camat lagi ya Pak ya? Untuk tadi ya, yang di-share tadi, itu tergantung daripada PTSP. Karena kami sudah beberapa kali mengunjungi kabupaten kota Sulawesi Utara, itu setiap PTSP itu berbeda kayaknya. Karena ada aturan-aturan tambahan. Aturan-aturan tambahan yang ditambahkan untuk pengurusan legalitas usaha ini. Ada salah satu kabupaten di Sulawesi Utara, dia mempersyaratkan, misalnya harus melampirkan ENB, restribusi A, restribusi B. Jadi silakan berkonsultasi dengan kantor penanaman modal dan PTSP kabupaten kota masing-masing. Ya Bu, gimana Bu? Ibu Isma? Ya sudah Pak, makasih ya. Ya silakan lanjut Ibu Feni. Ya, bagi peserta bisnis pada hari ini, jadi peserta klinik bisnis online pada siang hari ini yang mau bertanya silakan kita chat, dan selanjutnya kita akan mengadakan kuis lewat grup yang telah kita gabung tadi. Jadi akan ada kuis dan dipersilakan bagi teman-teman peserta untuk mengikuti kuis. Izin bertanya Ibu. Ya, disilakan Bapak untuk bertanya lewat chat Pak, bisa. Oh, lewat chat aja ya. Ini Deni ya? Iya Bapak, boleh izin bertanya langsung Bapak? Silakan. Iya Bu, Bapak saya ingin bertanya Pak, saya punya izin usaha, tapi atas nama almarhum istri saya. Jadi yang ngisi waktu itu adalah almarhum istri saya. Nah, apakah sekarang yang saya melanjutkan ini atas nama saya ini harus diganti atau bagaimana Pak? Karena saya juga tidak tahu login name atau passwordnya untuk masuk ke websitenya Pak. Gimana itu solusinya Pak? Oke, ya, gimana Bu Feni? Iya Pak. Ya. Pertanyaan saya kedengaran Pak. Silakan Pak, silakan dijawab. Izin usaha istri dari Pak Denny. Silakan Pak. Oke, langsung jawab ya Bu ya. Ya oke. Pak Denny dari mana Pak Denny? Saya dari Samarinda dan Di dengan Samarinda. UKM. Oke. Ya, Pak Denny gini ya. Jika izin usaha itu yang penanggung jawabnya atau ownernya sudah tidak ada, maka itu wajib harus misalnya nama usaha atau produk usaha tetap, tetapi bisa diganti penanggung jawabnya atau pemiliknya ya. Jadi otomatis izin usaha itu sudah tidak berlaku karena pemiliknya sudah meninggal. Sehingga kalau misalnya Bapak bisa mengurus, itu harus nama Bapak saja yang sebagai pemilik atau owner. Karena kalau mau dicari akses username dan password, ya, itu ya agak susah juga kalau sudah tidak ada. Kalau ada, tetap yang nama ibu itu tercantum, kecuali roba alamat atau roba modal usaha atau roba yang lain, itu bisa.
Tetapi kalau nama itu sudah tidak bisa, karena dia sudah masuk dalam sistem yang tidak bisa robah. Kecuali yang lain ya, kalau misalnya alamat usaha boleh dirubah dan lain-lain. Kecuali nick-nya itu kan langsung keluar nama ibu ya. Kalau kita ganti berarti otomatis dia tidak akan keluar. Jadi Pak Denny, otomatis izin itu sudah tidak berlaku, Pak. Jadi sebaiknya ibu, bapak saja yang mengurus langsung untuk kelanjutan usaha daripada ibu. Saya kira demikian Pak Denny ya. Ya, terima kasih banyak. Artinya saya disyaratkan untuk bertemu langsung ke kantor apa tadi, Badan Perizinan Satu Atap itu, Pak ya. Ya, ya jadi langsung ke kantor itu dengan membawa persyaratan untuk untuk pengurusan legalitas usaha ke PTSP Samarinda. Ya. Ya, terima kasih banyak Bapak. Silakan kalau masih ada lagi. Jadi yang mau bertanya silakan, satu penanya lagi. Jadi satu penanya lagi silakan untuk bertanya kepada Bapak Sanusi. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Dari Minsel gimana? Ya, ini sekedar informasi sharing ya kepada peserta, apalagi yang dari luar Sulawesi Utara. Saya bersama dengan teman-teman UMKM Sulut ada roadshow pembuatan legalitas usaha NIB dan UMK bagi pelaku usaha khusus mikro. Secara aturan usaha ini Rp0 atau tidak ada pembayaran secara resmi ke PTSP. Ya. Alias gratis. Anggaran itu dianggarkan oleh pemerintah. Jadi ada beberapa teman-teman UMKM yang tergabung dalam forum sahabat UMKM Sulut turun langsung ke pelaku usaha untuk pembuatan legalitas usaha. Jadi NIB dan UMK ini untuk pelaku usaha kategori mikro. Kekayaan atau aset usaha di bawah 50 juta. Jadi kalau sudah lebih atau misalnya untuk perorangan, kami tidak bisa mengakses. Ya, jadi Bapak Ibu pelaku usaha UMKM itu sebenarnya bisa buat sendiri. Ya, tetapi harus mengerti pengerjaan pembuatan proses ya untuk penerbitan legalitas usaha ini. Silakan kalau masih ada. Ya, Bu Feni. Ya, kalau sudah tidak ada penanya lagi, nanti bertanya langsung di grup yang ada. Ya. Dan untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Luki sebagai supervisor Rumah BUMN Minahasa Selatan. Jadi selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Luki.